Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita lanjutkan lagi sharing Ta'limul Muta'alim, masuk dalam bab 7. Apa yang dipelajari di sini yakni pertama adalah pengaruh rizki. Maksudnya apa? Di sini saya bacakan. Pelajar harus bersikap tawakal. Tawakal dalam menuntut ilmu, jangan menghiraukan urusan rezeki dan jangan mengotori hati dengan hal tersebut. Maksudnya kita nggak boleh ketika menuntut ilmu itu nggak boleh memikirkan yang sangat khawatir, mengkhawatirkan masa depan. Misalnya, sekarang saya menuntut ilmu, nanti kalau sudah selesai saya nanti jadi apa ya? Saya sukses enggak ya? Nah, begitu. Sampai ibaratnya itu pusing, stres, mikirkan masa depan nanti. Nah, itu enggak dibolehkan di kitab taklim ini. Ketika kita belajar thalabul ilmi, itu kita harus fokus belajar saja karena Allah. Karena ada hadis lain kan yang mengatakan bahwa rezeki mati itu kan urusan Allah. Jadi ketika kita memikirkan masa depan yang terlalu panik, itu akan mengganggu konsentrasi dalam menuntut ilmu. Ada dulu cerita ketika teman Bu Fitri di pesantren itu datang dari kuliah, tiba-tiba datang itu ke Bu Fitri, langsung cerita, stres aku hari ini, pusing katanya gitu. Loh, kenapa lo kok pusing? Nah gitu. Nah, gimana sih Mbak Fitri? Nanti masa depan itu kita tuh bagaimana? Sedangkan persaingan tuh semakin ketat. Persaingan kerja tuh semakin ketat. Nah, kita gimana? Bisa nggak itu? Saya ketawa. Lah, nggak tahu. Oh, besok tuh urusannya Allah. Sekarang kan kita masih belajar. Fokus saja dengan belajar kita. Kita menghafalkan aja, pelajaran aja masih belum tuntas. Masih banyak yang belum terserap. Kok mikirkan nanti? Ya tambah ini pelajarannya tambah nggak masuk ke otak kita, ke hati kita, saya gitu. Santai aja, nanti aja, serahkan sama Allah. Dia ketawa. Aduh Mbak Fitri ini Kak. Loh iya betul, seperti itu sih kalau aku, nggak tahu kalau kamu, saya gitu kan. Jadi di sini para pencari ilmu ketika belajar itu benar-benar fokus ke pelajarannya, tidak usah stres mikirin masa depan bagaimana. Cita-cita, impian tetap dipasang di hati, tapi nggak usah sampai panik, sampai akhirnya belajarnya berantakan ya, nggak masuk kan. Gimana mau masuk, mikir terus, mikir hal yang lain yang belum nggak tahu, kita itu urusan Allah kan, begitu ya. Ini ada lagi hadis. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an meriwayatkan hadis ya, dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Hasan Az-Zubaidi. Barang siapa mempelajari agama Allah, maka dia mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari hal yang tidak pernah diduga. Antafaqahu fid dinillah kafallahu ta'ala faqahu rizqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka dia mencukupi kebutuhannya. Barang siapa yang kita belajar agama Allah, fokus karena Allah, semua dipelajari karena Allah, diniati, ditoto karena Allah, maka Allah suatu saat nanti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Banyak loh sekarang tuh para ahli-ahli agama ya, yang dekat dengan Allah itu kehidupannya Masya Allah ya. Kadang itu dari mana dia kok bisa, ternyata Masya Allah nggak masuk, udah nggak masuk akal ya. Allah itu semuanya yang mengatur kehidupan para orang-orang yang dekat dengan Allah. Begitu. Lanjutnya, tidak sepatutnya bagi orang yang berakal digelisahkan oleh urusan duniawi. Nah, ini pengaruh urusan duniawi terhadap orang yang belajar. Susah gelisah di sini tidak akan dapat menolak musibah, tidak juga bermanfaat, bahkan membahayakan hati, akal dan badan. Lagi pula merusak amal kebajikan.
Jadi seorang penuntut ilmu itu tidak boleh dirusui ya, disibuki dengan urusan-urusan dunia. Misalnya kalau sekarang nih pelajar SMA atau SMP pulang sekolah, waduh sibuk ya main kesana kemari, udah nggak tentu arah ya, jalan-jalan di mall, di mana-mana, pulang sore. Nah kalau gitu gimana belajarnya? Kapan masuknya ke otak? Gimana masuknya hafalannya kalau begitu ya? Hura-hura minta, kalau terus minta apa orang tua ketika uangnya habis padahal buat hura-hura. Nah, itu kan dirisui dengan urusan duniawi. Ketika mencari ilmu itu sulit untuk pelajaran untuk masuk ke otak dan hati gitu. Tapi hendaklah memuaskan perhatian pada urusan akhirat, karena hal inilah yang bakal bermanfaat. Nah, jadi harus benar-benar fokus ke pelajarannya. Apalagi yang di pondok pesantren, fokus ke pelajaran agama dan fokus ke ridho Allah, ke Allah. Penuntut ilmu juga harus meminimalkan aktivitas duniawi sesuai kemampuannya. Karena itulah maka banyak para pelajar yang menyukai mengisolasi dulu pada zaman dulu ya. Jadi jauh dari hiruk pikuk dunia, dia tidak memikirkan kehidupan dunia, itu diserahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah ketika menuntut ilmu. Nah, itu karena ketika menuntut ilmu itu dibutuhkan hati yang suci, hati yang bersih, sehingga ilmu itu bisa masuk dengan mudah ya, dan nanti bermanfaat pula dengan mudah juga. Allah memberi kehidupannya nantinya juga akan ditoto ya, diatur oleh Allah. Tawakal kepada Allah. Nah itu aja di bab 7 ini ya. Jadi kesimpulannya penuntut ilmu harus fokus belajar, karena Allah tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maksudnya mikir besok jadi apa itu sudah urusan Allah. Yang penting cita-cita impian sudah dipasang di hati, sudah nggak usah stres mikiran itu, fokus di pembelajarannya saja, di ilmunya saja, bagaimana ilmu itu bisa masuk ke akal dan juga hati ya, sehingga bermanfaat nantinya. Nanti kehidupan nanti setelah kita dapat ilmu banyak, Allah akan mengatur kehidupan kita. Apalagi kita selama belajar itu dekat sama Allah, mencari ridho Allah ya. Itu aja, semoga manfaat. Akhiri kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.